Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan menyampaikan presentasi kami yang berjudul Hadis Dhaif berdasarkan ketercelaan perawinya. Baiklah, saya Latifah Azkia, NIM 1221016, memperkenalkan diri sebagai moderator dengan anggota kelompok saya yaitu Selvi Oktavia, NIM 1221011. Untuk presentasi yang pertama akan disampaikan oleh Selvi Oktavia. Kepada Selvi dipersilakan. Saya Selvi Oktavia dengan NIM 1221011 akan menyampaikan materi tentang hadis dhaif berdasarkan ketercelaan perawinya. Hadis mungkar. Mungkar artinya sesuatu yang ditolak atau diingkari. Bila kita menemukan seorang ulama menggunakan istilah hadis mungkar ini, maka kita harus jelis, karena maksudnya ada dua kemungkinan. Satu, hadis mungkar adalah hadis yang diriwayatkan dari jalur seorang perawi yang kekuatan hafalannya tidak dianggap layak apabila hadis itu hanya didapat dari jalurnya saja. Dua, hadis mungkar adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang dhaif dan bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang thiqah. Contoh hadis mungkar, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i yang berarti dari Muhammad bin Umar bin Ali bin Attah bin Muqaddam, dari Yahya bin Muhammad bin Qais, dari Hisham bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Makanlah balah kurma yang masih muda bersama tamar, kurma yang sudah matang. Bila anak Adam atau manusia memakannya, maka setan akan marah." Imam Nasa'i memberikan keterangan bahwa Yahya bin Muhammad bin Qais merupakan seorang perawi hadis yang soleh. Namun, bila sebuah hadis diriwayatkan dari jalurnya saja, maka hadis itu sangat diragukan. Hukum hadis mungkar. Hadis mungkar termasuk hadis yang dhaif. Tapi hadis mungkar ini masih lumayan baik bila dibandingkan hadis madu dan hadis matruk. B. Hadis matruk. Menurut bahasa, matruk merupakan isim maf'ul dari lafaz taraka yang berarti meninggalkan. Sedangkan matruk sendiri berarti sesuatu yang ditinggalkan. Sedangkan menurut istilah seperti dalam kitab Minhatul Muqid, hadis matruk adalah demikian, yang berarti hadis matruk adalah hadis yang para perawinya secara individu melakukan kebohongan agar hadis itu bertentangan dengan kaidah-kaidah yang telah diketahui dan tidaklah diriwayatkan kecuali berasal dari dirinya rawi itu sendiri. Sebuah hadis dinilai matruk jika rawinya juga tergolong sebagai berikut. Rawi itu dikenal seorang yang suka berdusta di kalangan masyarakatnya, meskipun kebohongan itu tidak tampak di dalam riwayat-riwayat hadis lain. B. Rawinya diduga sering melakukan kesalahan. C. Rawinya diduga sering lupa. D. Rawinya diduga sering melakukan perbuatan fasik, meskipun ia meriwayatkan hadis dengan tanpa adanya kebohongan. Contoh hadis matruk yang berarti ketika aku menyamarkan bacaanku, maka membacalah kalian bersamaku. Dan ketika aku mengeraskan bacaanku, maka sungguh jangan seorang pun yang menyertai bersamaku. Hadis riwayat Daraqutni dalam kitab sunannya. Hukum hadis matruk. Hadis matruk merupakan hadis dhaif yang paling buruk setelah hadis maudhu. Hal ini dikarenakan adanya cacat pada perawi dan cacatnya itu pada akhlak, bukan hanya sekedar kurang kuat hafalannya. C. Hadis syadz. Secara bahasa, syadz artinya aneh, janggal, nyeleneh, beda sendiri, tidak sama dengan kebanyakan. Hadis yang diriwayatkan perawi yang makbul, lumayan thiqah, namun bertentangan dengan hadis lain yang diriwayatkan perawi yang lebih thiqah. Macam-macam hadis syadz. 1. Hadis syadz pada sanad. 2. Hadis syadz pada matan. Contoh hadis syadz. 1. Hadis syadz pada sanad disebutkan dalam Sunnah Baihaqi yang berarti di mana dalam hadis itu sanadnya berhenti sampai au saja.
alias diriwayatkan dari secara mursal. Hadis yang pertama ini adalah contoh hadis syad. Hadis syad pada matan, yang berarti Rasulullah SAW bersabda, hari Arafah, hari Nahr, hari Tasyrik bagi orang Islam adalah hari makan dan minum. Hadis mahfuz, yang berarti Rasulullah SAW bersabda, hari Tasyrik merupakan hari makan dan minum. Letak syad pada hadis. Dua hadis tersebut adalah bertentangan, di mana hadis yang pertama adalah tambahan, yaitu hari Arafah dan hari Nahr, sementara pada hadis yang kedua yang lebih kuat tidak ada tambahan tersebut, maka tambahan itu merupakan penyebab syad hadis yang pertama itu. Hukum hadis syad. Menurut Al-Kahlili, hadis syad diriwayatkan oleh perawi yang tidak istiqat, harus ditinggalkan dan tidak boleh diterima sebagai hujjah. Sedangkan hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang istiqah harus dibelkukan dan atau tidak dipakai. Baiklah, penyampaian materi berikutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. D. Hadis mu'allal. Menurut bahasa, mu'allal berasal dari kata allala yang berarti menampakkan cacat atau aib. Sedangkan menurut istilah sebagaimana dalam kitab Minhatul Mughits, bab hadis mu'allal adalah hadis yang secara zahirnya atau lahirnya sudah selamat dari cacat, tetapi setelah ditelaah pada jalur sanad-sanadnya terdapat cacat yang parah, baik dari dalam sanadnya atau matannya, seperti menyambungkan hadis mursal, menyambungkan hadis munqati', memasukkan sebuah hadis ke dalam hadis lainnya, dan lain sebagainya. Yang dimaksud cacat di sini adalah setiap hal yang bisa menyebabkan hadis tersebut ditolak atau tidak diterima kesahihannya. Contoh hadis mu'allal dari Al-A'masi dari Anas bin Malik berkata, ketika Nabi SAW hendak buang hajat, beliau tidak mengangkat kainnya hingga hampir menyentuh tanah. Hadis riwayat Tirmizi nomor 14. Secara zahiriyah, hadis tersebut kelihatan tidak ada celah atau cacat, karena rawi-rawinya terlihat dapat dipercaya. Namun banyak ulama hadis yang mengatakan bahwa Al-A'masi tidak pernah mendengar hadis dari sahabat Anas bin Malik ataupun mendengar dari satupun sahabat Nabi SAW. Hukum hadis mu'allal. Hadis mu'allal dapat dijadikan hujjah jika hadis yang berillat pada sanad atau rawinya masih thiqah dan dapat diterima. Tetapi jika rawinya atau yang pada sanad terdapat illat atau dinilai dusta, maka hadis mu'allal tidak dapat dijadikan sebagai hujjah. Hadis mudraj. Mudraj dilihat dari segi bahasa adalah bentuk isim maf'ul dari kata kerja adrajtu asy-syai'a fi syai'i, yang artinya aku memasukkan sesuatu pada sesuatu yang lain dan menggabungkan antara keduanya. Adapun menurut istilah ilmu mustalah hadis, dia adalah hadis yang bentuk sanadnya dirubah atau pada matannya diselipkan apa yang bukan termasuk matan hadis tersebut tanpa ada pemisah. Pembagian hadis mudraj. 1. Mudraj isnad. Mudraj isnad adalah hadis yang bentuk isnadnya dirubah. 2. Mudraj matan. Hadis yang diselipkan di dalamnya sesuatu yang bukan termasuk matan hadis tersebut tanpa ada pemisah. Contoh mudraj. 1. Contoh mudraj isnad. Kisah sabit dari Musa Az-Zahid pada riwayatnya, barang siapa yang banyak salatnya di malam hari, maka baiklah wajahnya di siang hari. 2. Contoh mudraj matan. Dahulu Nabi SAW sering bertahannus di Gua Hira, yaitu beribadah pada beberapa malam. Perkataan wahwat at-ta'buddud, yaitu beribadah, adalah mudraj dari perkataan Zuhri. Hukum idraj. Idraj adalah haram menurut ijma ulama dari para ahli hadis,
ahli fikih, dan yang lainnya. Dikecualikan dari itu semua, idraj untuk menjelaskan kata asing tidak mengapa. F. Hadis maqlub dan munqalib. Al-qalb menurut bahasa berarti memalingkan sesuatu dari jalurnya. Menurut istilah muhaddisin, hadis maqlub ialah hadis yang rawinya menggantikan suatu bagian darinya dengan yang lain, baik sanad atau matan, dan apabila karena lupa atau sengaja. Hadis munqalib yaitu hadis yang terbalik sebagian lafaznya hingga pengertiannya berubah. Hukum hadis maqlub. Jika penukarannya dimaksudkan untuk mengasingkan, tidak diragukan lagi hal itu tidak diperbolehkan. Karena hal itu sama saja dengan merubah hadis, ini juga menjadi kelakuan para pembuat hadis palsu. Jika penukarannya dimaksudkan untuk menguji, maka dibolehkan. Untuk memperkuat hafalan ahli hadis dan kelayakannya. Tetapi disyaratkan untuk menjelaskan sahihnya sebelum majelisnya berakhir. Jika penukarannya karena kekeliruan atau lupa, maka tidak diragukan lagi pelakunya sudah uzur dengan kekeliruannya itu. Namun, jika hal itu seringkali dilakukan, berarti ia telah hilang kedhabitannya dan menjadi hadis dhaif. Pembagian dan contoh hadis maqlub. Maqlubnya hadis karena kelalaian rawinya dapat terbagi menjadi dua bagian, yaitu A. Kelalaian pada sanad hadis. Contohnya hadis yang diriwayatkan dari Ishaq bin Isa al-Tabba' yang katanya, meriwayatkan hadis kepada kami Jarir bin Hasim dari Sabit dari Anas radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila sholat telah siap didirikan, maka janganlah kamu berdiri sehingga kamu melihatku. B. Kelalaian pada matan hadis. Di antara contohnya adalah hadis riwayat Muslim tentang 7 golongan manusia yang akan mendapat perlindungan Allah pada suatu hari di mana tiada perlindungan kecuali perlindungannya saja. Dalam riwayat tersebut terdapat kata-kata berikut. Dalam hadis ini terdapat kata-kata yang tertukar tempatnya oleh rawinya, yaitu di antara mereka adalah seseorang yang bersedekah lalu menyembunyikannya, sehingga tangan kanannya tidak mengetahui apa yang diberikan oleh tangan kirinya. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah dan janggal kami memohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.